Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar kawan-kawan semua? Para kaum mageran masih di sini bersama Tas Film. Baik kawan-kawan, kami akan mengingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Jadi jika kalian belum menonton filmnya, kami akan sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu, karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Mortal Kombat. Maka dari itu, sebelumnya siapkan cemilan, redupkan lampu, simetriskan celana dalam, dan tarik selimut, serta ini dia Mortal Kombat. Film ini diawali oleh Hanzo Hasashi yang mengatakan pada istrinya yang sedang bercocok tanam untuk mengambil air yang agak jauh ke dalam hutan. Sementara itu, anak mereka bermain sendiri tak jauh dari rumah. Di sekitar rumah dijaga oleh beberapa orang berpakaian ninja dengan pedang yang siap siaga. Ketika istri Hasashi masuk bersama anaknya, ada seorang penyusup yang menghabisi seluruh pengawal yang berjaga. Saat itu, segera istri Hasashi menyembunyikan anaknya yang bayi, sementara yang lebih besar dipeluknya erat sembari membawa senjata. Tak lama kemudian muncullah seorang penyusup yang tak lain adalah Bi-Han, yaitu musuh bebuyutan klan Hasashi. Bi-Han ingin menghabisi seluruh keturunan Hasashi. Tidak dijelaskan bagaimana perseteruan klan ninja Cina dan Jepang tersebut. Hanzo yang sedang menimba air di sumur tengah hutan pun merasakan firasat yang sangat buruk. Dengan segera meninggalkan ember yang berisi air untuk sesegera mungkin menuju rumahnya. Sesampai di rumah, dari kejauhan Hasashi melihat anak dan istrinya membeku, seolah tahu apa yang terjadi dengan istri dan anaknya dan siapa pelakunya. Dengan segera ia mengambil senjata andalannya, yaitu kunai yang dikaitkan di tali. Ia pun segera berteriak memanggil nama Bi-Han sambil satu persatu pasukan Bi-Han dihabisi, hingga pertarungan antara Bi-Han dan Hasashi pun dimulai. Pertarungan dimenangkan oleh Bi-Han dengan terbunuhnya Hasashi. Tak lama setelah pertarungan, ketika keheningan menyelimuti rumah Hasashi, datanglah Raiden mengambil anak keturunan Hasashi yang masih bayi untuk diselamatkan. Berapa dapat kemudian, sebuah laga MMA mendapat perhatian khusus dari Jax, yaitu seorang personil militer yang ditugaskan secara khusus pada laga MMA tersebut. Jax ditugaskan untuk memberi peringatan sekaligus menjalin komunikasi dengan salah satu seorang petarung MMA tersebut, yaitu Cole. Pertemuan Cole dan Jax tidak berlangsung mulus dan lancar karena Cole menganggap Jax hanya seorang yang kebetulan dijumpainya, sehingga apa yang dikatakan Jax adalah sebuah lelucon. Malam itu, ketika Cole dan anaknya sedang makan malam di sebuah restoran, muncullah sebuah keanehan dan mendadak jalan dan jendela membeku secara tiba-tiba. Padahal saat itu tidak sedang musim dingin. Tiba-tiba serpihan es pun berterbangan kian membahayakan. Cole pun melihat di sebuah kejauhan ada seseorang atau sesuatu yang sedang mengendalikan es-es tersebut. Belum sempat Cole mendapatkan jawaban apa itu, muncullah Jax dengan mobilnya. Selama dalam perjalanan, Jax pun menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang bisa dilakukan, bahwa orang yang bertanda lahir berbentuk naga akan diburu oleh entitas dari dunia lain atau Outworld untuk dimusnahkan. Setelah kabur dari lokasi beberapa lama, mereka pun sampai pada gang sempit yang ternyata sudah dihadang oleh makhluk X tersebut. Jax pun memerintahkan Cole untuk menyelamatkan keluarganya dan menemui Sonya di sebuah gudang tua, sementara Jax mencoba untuk menghentikan manusia es tersebut. Jax pun masuk ke dalam sebuah pabrik untuk memburu manusia es tersebut. Setelah berpapasan, pertarungan pun terjadi. Diketahui bahwa manusia es tersebut adalah Bi-Han yang telah berubah menjadi Sub-Zero di Outworld. Jax pun kewalahan menghadapi Sub-Zero. Alhasil Jax pun kehilangan kedua lengannya karena darah, daging, serta lengannya dibekukan dan dihancurkan oleh Sub-Zero. Sementara itu, Cole berhasil mengamankan keluarganya dan menuju ke tempat Sonya seperti yang diminta Jax. Dari Sonya, Cole pun paham apa yang terjadi, bahwa dunia manusia secara turun-menurun mempersiapkan para petarung untuk mempertahankan kelangsungan peradaban dari ancaman para petarung Outworld. Orang yang bertanda tubuh seekor naga adalah mereka yang dipilih oleh bumi untuk meneruskan perjuangan. Di tengah obrolan, mereka pun disela oleh seorang yang sedari tadi ternyata terborgol di sudut ruangan ya kawan. Dia adalah Kano.
seorang yang dikenal sebagai kriminal meski ia bertanda lahir naga. Mereka bertiga pun berencana untuk meminta jalan keluar kepada Lord Raiden di kuilnya yang hanya Kano yang tahu. Pertemuan mereka dengan Liu Kang dalam perjalanan mengantarkannya ke kuil Raiden dan bertemu langsung dengan Raiden sendiri serta Kung Lao. Ternyata di sana juga ada Jax yang sedang menjalani perawatan pembuatan lengan palsu ya kawan. Sementara para petarung bumi bergabung, para petarung Outworld pun disiapkan. Antara lain yaitu Sub-Zero, Milena, Nitra, Kabal, Reiko, dan Goro, yaitu dipimpin langsung oleh pemimpin Outworld yaitu Samsung. Sebenarnya Samsung ingin menghabisi langsung para petarung bumi, tapi dihalangi oleh Raiden yang membuat semacam perisai. Samsung sendiri pun merencanakan untuk menghabisi para petarung secepat mungkin dengan merobohkan perisai Raiden terlebih dahulu. Dan satu-satunya cara adalah dengan membujuk Kano untuk berpihak pada mereka melalui Kabal. Dan akhirnya taktik pun berhasil, sehingga perisai Raiden pun runtuh karena dihancurkan oleh Kano dari dalam. Pertarungan pun tidak terelakkan. Pada pertarungan ini Nitra tewas di tangan Kung Lao, yang kemudian juga tewas dihisap jiwanya oleh Samsung. Karena melihat pertarungan terdesak, Lord Raiden memutuskan menyelamatkan mereka dahulu. Cole yang sejatinya adalah keturunan dari Scorpion berhasil mengalahkan Goro. Dalam persembunyian tersebut, para petarung bumi berencana memecah belah para petarung Outworld dengan membagi lawan di tempat terpisah. Jax pun melawan Reiko, Sonya melawan Kano, Liu Kang menghadapi Kabal, Cole pun menghadapi Milena, dan Sub-Zero sebagai lawan terakhir yang dihadapi bersama. Namun ternyata Sub-Zero memilih lawannya sendiri yaitu Cole dengan terlebih dahulu menjemput anak dan kekasihnya Cole. Dan mereka pun dibukukan di tempat latihan MMA-nya Cole. Pertarungan antara Sub-Zero dengan Cole pun tidak seimbang karena Bi-Han sudah bukan manusia. Kekuatannya terlalu super untuk kekuatan Cole. Saat Cole terdesak, ia mengeluarkan kunai yang membuat jiwa Scorpion bangkit dari neraka. Dan kini Sub-Zero pun berhadapan langsung dengan musuh yang lebih seimbang karena sama-sama bukan manusia yaitu Scorpion. Pertarungan sengit pun terjadi, sementara Cole berjuang untuk mengeluarkan kekasihnya dan anaknya dari balutan es. Pada suatu kesempatan, Cole pun sedikit membantu Scorpion hingga bisa melancarkan serangan balik yang tidak mampu diatasi oleh Sub-Zero. Pada kesempatan tersebut, Sub-Zero pun dihajar habis-habisan oleh Scorpion yang kemudian mengakhirinya dengan fatality membakar tubuh Sub-Zero. Dan inilah akhir dari sebuah film Mortal Kombat. Tampaknya akan ada sequel dari sinopsis film Mortal Kombat ini, karena di akhir cerita tampak Cole berpamitan untuk pergi ke Hollywood dan di sudut ruangan terpasang poster John Cage yang kemungkinan akan bertemu dengan Cole ya kawan-kawan. Terima kasih yang udah nonton video kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya dan mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar yang positif sebanyak-banyaknya di channel ini agar kita dapat memperbaiki kualitas channel ini dan dapat memberikan konten yang jauh lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Bye-bye.